Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik sehat sekali, Bu. Ibu. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan semuanya, soalnya sekarang ini cuacanya lagi nggak nentu dan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kepada Tegar bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini atau masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar terkait dengan materi apa? Materi indeks harga, Bu. Iya, betul banget, materi indeks harga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi baru, lanjutan dari indeks harga, tapi sebelum itu, izinkan Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Sudah Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi ngomongin soal harga nih. Kalian merasa nggak sih kalau semakin lama harga-harga itu semakin mahal, semakin naik? Kalian merasa nggak? Iya Rasa, Bu, merasa. Nah, coba kalian perhatikan nih gambar yang di sebelah kiri. Di sini ada orang Zimbabwe ya, sedang megang banyak uang, tapi dia itu cuman bisa dapat sepotong roti saja gitu. Atau mungkin di sini ibu mau tanya sama Zamzam nih. Zamzam kalau di sekolah pernah nggak beli ini apa permen relaksa itu yang bisa dibeli eceran itu? Pernah nggak ya Zamzam? Oh, pernah, Bu. Tapi saya permain ini, Bu. Kopiko biasanya, Bu. Nah, iya bisa Kopiko. Kira-kira Zamzam beli permen Kopiko itu dengan harga 500 sekarang dapat berapa nih? Berapa biji? Biasanya sih dapat ini, Bu. 3. Dulu kan 100-an ya, Bu. Dapat 5. Iya, Terus sekarang itu dapat 3, Bu. iya benar sekali. Dulu kata Zamzam dengan 500 itu sudah bisa dapat 5 Kopiko. Nah, sekarang cuma bisa dapat 3. Atau mungkin di sini Ibu contohkan lagi seperti gambar yang di sebelah kanan. Di sini kalian tahu kan jajan Momogi yang 500-an itu. Kalian ini nggak menyadari nggak sih kalau sekarang itu jajan Momogi itu ukurannya semakin kecil, iya nggak? Iya, Bu. betul. Ya kan? Dulu padahal kita beli dengan harga 500 nggak sekecil itu. Sekarang sama-sama kita beli dengan harga 500 jadi semakin kecil. Nah, ternyata anak-anak ini tuh juga dipengaruhi dari harga bahan baku Momogi ini yang semakin lama semakin naik juga gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya ini karena apa sih? Siapa yang tahu? Karena inflasi bukan? Iya, betul sekali. 100 buat Mas Tegar. Karena adanya inflasi. Nah, apa sih itu inflasi? Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan materi inflasi. Karena materi ini sangat penting untuk kita ketahui karena inflasi itu pasti terjadi ya di setiap negara di dunia. Jadi, dengan mempelajari inflasi ini, kita bisa tahu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan inflasi itu dengan cara yang bijak seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan kalian itu mampu menjelaskan konsep ataupun definisi dari inflasi itu sendiri. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi penyebab inflasi dan juga mampu menganalisis cara mengatasi inflasi. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan problem based learning. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan beri kalian studi kasus dan kalian harus mendiskusikan terkait permasalahan dalam studi kasus tersebut secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya masih sama ya seperti yang kemarin, tapi sebelum itu kita lanjut ke materi terlebih dahulu.
Nah, apa sih itu inflasi? Tadi di depan sudah Ibu singgung ya terkait dengan contoh-contohnya. Mungkin ada yang sudah memiliki gambaran atau bisa menjelaskan definisi dari inflasi itu kira-kira apa? Ya, siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Saya, silakan. Bu. Ya, Inflasi adalah kenaikan harga suatu barang atau jasa. iya benar banget jawaban dari Mbak Kanti. Adanya kenaikan harga, sudah benar. Tapi kurang lengkap nih. Mungkin ada yang bisa melengkapi jawaban dari Mbak Kanti? Mungkin Mbak Zamzam? Kurang lebih sama, Bu. Inflasi itu merupakan peningkatan atau proses meningkatnya harga-harga secara umum dalam suatu negara. Iya, betul banget. 100 buat Mbak Zamzam. Jawabannya sangat tepat sekali seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasannya inflasi ini merupakan eh, sebuah gejala terjadi kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Nah, namun ketika terjadi kenaikan harga barang-barang itu belum tentu bisa disebut inflasi, karena inflasi itu ada 3 komponen utama. Apa saja? Kita bisa lihat di sini, yakni adanya kenaikan harga suatu barang ataupun jasa. Kemudian, yang kedua, bersifat umum. Maksudnya ini tidak hanya satu dua jenis barang saja yang mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya ini bersifat secara massal ataupun serentak. Misalnya nih, ketika harga BBM naik, kira-kira barang-barang yang lain ikut naik atau tidak nih? Ikut. Gimana? Iya kan? Nah, itu yang dinamakan kenaikannya itu bersifat umum seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Eh, Misalkan ketika menjelang hari-hari besar seperti Lebaran. Nah, harga-harga itu kan naik ya. Apakah itu bisa disebut dengan inflasi? Siapa yang bisa Saya, memberikan Bu, penjelasan? Ya, bagaimana Linda? bukan inflasi, Bu. Kenapa kok bukan Linda? Alasannya apa? Itu karena kenaikan harganya hanya sementara. Iya, betul banget. 100 buat Linda, karena hanya sementara. Kalau dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun harganya itu kok nggak turun-turun, nah itu bisa disebut sebagai inflasi. Karena ciri autentik dari inflasi itu adalah berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dalam artian itu hitungan bulan, bahkan hitungan tahun, bukan dalam hitungan hari ataupun hitungan minggu. Nah, seperti itu, apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, lalu apa sih penyebab inflasi itu? Di sini Ibu sudah membagi 3 penyebab inflasi secara umum. Yang pertama ada demand pull inflation. Nah, dari bahasanya kita bisa lihat ya, demand di sini artinya apa? Demand bahasa Indonesianya? Permintaan. Ya, betul. Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan ini merupakan suatu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan, di mana ketika apa terjadi kenaikan permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran, maka akan terjadi kelangkaan suatu barang ataupun jasa itu, sehingga hal ini akan membuat harga-harga itu ikut naik. Seperti di sini Ibu contohkan, di mana ketika kentang yang diminta oleh konsumen itu 100 kilogram, namun yang ditawarkan oleh produsen itu cuma 20 kilogram. Nah, pada akhirnya si kentang ini harganya juga akan akan meningkat juga seperti itu. Kemudian penyebab inflasi yang kedua ada cost push inflation. Cost itu artinya apa? Ada yang tahu? Biaya. Ya, betul. Cost push inflation atau inflasi dorongan biaya ini merupakan suatu inflasi yang disebabkan oleh adanya eh, kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini bisa berupa biaya upah pekerja ataupun biaya bahan baku. Contohnya seperti apa, Bu? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada sebuah perusahaan roti, di mana ketika harga bahan baku untuk pembuatan roti ini mengalami kenaikan, misal diakibatkan karena naiknya biaya distribusi yang diakibatkan oleh kenaikan biaya BBM.
Nah, pada akhirnya harga jual si roti ini pun juga akan mengalami kenaikan seperti itu. Atau mungkin contohnya seperti momogi yang Ibu jelaskan di depan tadi ya contohnya. Nah, itu juga merupakan salah satu yang disebabkan oleh adanya cost push inflation ini tadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Penyebab yang ketiga yakni jumlah uang yang beredar cukup tinggi. Contohnya, misal ketika terjadi kenaikan gaji. Nah, otomatis kan masyarakat ini memegang banyak uang ya. Ketika masyarakat memegang banyak uang, maka uang yang beredar di masyarakat ini juga semakin banyak. Ketika uang yang beredar di masyarakat ini semakin banyak, kira-kira daya beli masyarakat ini akan meningkat atau menurun? Gimana? Meningkat atau menurun? Ketika jumlah uang yang beredarnya tinggi, maka daya beli masyarakat juga akan, meningkat. iya betul, akan meningkat seperti itu. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu meningkat, maka daya beli masyarakat itu juga akan meningkat. Sedangkan penawarannya ini cenderung statis atau tetap, sehingga pada akhirnya harga-harga itu juga akan mengalami kenaikan yang setara pula seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut cara mengatasi inflasi. Bagaimana sih Bu caranya mengatasi inflasi itu? Di sini Ibu ada dua kebijakan, yakni yang pertama dengan melakukan kebijakan moneter dan yang kedua dengan menggunakan kebijakan fiskal. Oke, mungkin eh, ada yang sudah tahu nih kebijakan moneter itu kebijakan yang seperti apa? Mungkin Mas Tegar tahu kebijakan moneter itu kebijakan yang seperti apa? Kebijakan yang dikeluarkan oleh itu Bank Sentral bukan? Ya, betul, betul banget. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah, terkait apa? Terkait dengan kestabilan nilai mata uang itu. Nah, kebijakan moneter yang dapat dilakukan Bank Sentral ini bisa dengan cara melakukan eh, penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, caranya seperti apa? Bisa dengan menaikkan suku bunga, di mana ketika suku bunga itu dinaikkan, maka masyarakat ini akan tertarik untuk menabung uangnya di bank seperti itu. Nah, otomatis dengan seperti itu kan jumlah uang yang beredar itu bisa berkurang dan harapannya inflasi itu bisa ditekan kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya cara mengatasi inflasi bisa dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal ini kebalikan dari kebijakan moneter. Coba Tegar, kalau kebijakan moneter tadi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Kalau kebijakan fiskal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh siapa? Kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, betul. Ternyata luas juga ya wawasan dari Mas Tegar ini. Jadi, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini contohnya seperti apa? Bisa dengan menaikkan pajak. Ketika pajak perusahaan atau eh, perus- pajak rumah tangga itu dinaikkan, maka hal ini dapat mengurangi konsumsi dan juga permintaan akan barang dan jasa itu sendiri. Nah, mungkin dari sini apakah ada ditanyakan atau eh, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita lanjut ke diskusi. Nah, di sini Ibu ada studi kasus, Ibu beri kalian studi kasus di mana studi kasusnya ini terkait dengan tingginya inflasi yang ada di Argentina, yakni mencapai 289,4% pada bulan April 2024 lalu. Nah, eh, apa namanya? Parahnya inflasi yang ada di Argentina ini salah satunya dipicu karena adanya kebijakan bank sentral yang terlalu banyak mencetak uang, kemudian juga karena kenaikan harga-harga, kemudian juga karena naiknya harga gas impor dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian analisis ya terkait dengan studi kasus ini, lalu kalian diskusikan bersama kelompoknya terkait pertanyaan yang ada dalam studi kasus ini, di mana pertanyaannya yang pertama,
Bagaimana dampak yang akan terjadi jika inflasi itu terus mengalami kenaikan? Kemudian, yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Seperti itu. Nah, langsung saja silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Untuk kelompoknya ini, seperti kelompok yang kemarin ya, ada 3 kelompok ini, silakan kalian berdiskusi. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silakan kalian paparkan hasil diskusinya ke depan. Lalu kelompok yang lain bisa memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok presentator. Mungkin dari sini, apakah kalian sudah paham terkait dengan mekanismenya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. oke, baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama, silakan kalian berdiskusi. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Seperti itu. Oh ya, kalian juga bisa mencari informasi dari mana saja. Bisa kalian cari dari internet, atau mungkin eh, kalian bisa dibuka-buka lagi bukunya, seperti itu. Baik, langsung saja dikerjakan. Oh ya, ini apa? Kalau sedang berdiskusi diharapkan semua ikut berdiskusi ya, jangan ada yang main-main sendiri gitu. Jadi Ibu harap kalian juga bisa aktif dalam berdiskusi seperti itu. Mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan atau sudah ada yang selesai nih? Oke, boleh. Kanti, silakan nih dipaparkan hasil diskusinya. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Rahayu, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Rista dan Indri. Jadi, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dampak yang akan terjadi jika inflasi tersebut terus mengalami kenaikan yang pertama, yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat. Otomatis, daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa tersebut akan menurun. Dan yang kedua, terjadi penurunan nilai mata uang, di mana tadi disebutkan dalam studi kasus bahwasannya pemerintah Argentina mendevaluasi mata uang. Nah, hal ini akan membuat nilai tukar mata uang negara tersebut semakin turun dan juga dapat berdampak pada melonjaknya harga barang impor. Yang ketiga, adanya inflasi yang semakin tinggi juga akan memperburuk kemiskinan dan ketidaksejahteraan di negara tersebut, terutama masyarakat berpendapatan tetap. Dan yang kedua, cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni yang pertama, melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti menaikkan suku bunga dan menstabilkan nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing. Dan yang kedua, melakukan kebijakan fiskal yang ketat. Pemerintah juga dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi anggaran pengeluaran yang tidak produktif, memperbaiki kebijakan ekonomi, serta memberikan subsidi kepada masyarakat yang paling terdampak inflasi. Dan selanjutnya, selain itu, masyarakat juga dapat berperan andil dalam mengatasi masalah tersebut, karena seperti yang disebutkan di studi kasus tadi, di mana naiknya inflasi juga disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen di dalam negeri, sehingga solusi yang dapat dilakukan, yakni masyarakat harus mulai menerapkan pola belanja yang bijak dan mengelola anggaran keuangan dengan baik, yakni seperti mulai menabung. Yang terakhir, lalu tadi dalam studi kasus juga disebutkan tingginya inflasi terparah oleh kenaikan harga gas impor, sehingga solusi yang bisa dilakukan yakni masyarakat menggunakan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan impor yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi tersebut.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih presentasi dari kelompoknya Mbak Kanti ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Kanti. Oke, nah untuk yang selanjutnya mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok satu, mungkin memberikan pertanyaan atau jawaban lain juga boleh. Mungkin ada yang memberikan pertanyaan nih. Untuk kelompok 2, bagaimana? Sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Baik, untuk kelompok 3, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Jelas, Bu. Oke, nah coba bisa disampaikan Linda untuk pertanyaannya. Iya, baik, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana jika tingkat inflasi suatu negara itu 0%? Apakah itu akan menguntungkan apa tidak? Bagus sekali, pertanyaannya cukup bagus ya. Mungkin kepada kelompok 1 bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Linda atau teman-teman yang lain bisa ikut Baik, Bu, izin mendiskusikan. menjawab pertanyaan. Iya, silakan, Kanti. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Linda. Tadi pertanyaannya bagaimana jika tingkat inflasi suatu negara itu 0%, apakah itu akan menguntungkan? Begitu ya, Bu? Iya, Menurut kelompok kami, jika inflasi 0% itu kan harga-harga tidak ada kenaikan. Sehingga hal ini ada dampak positif dan negatifnya. Di mana dampak positifnya yakni akan memungkinkan masyarakat untuk merencanakan keuangan dengan lebih mudah. Lalu dalam jangka panjang juga akan memberikan dampak negatif karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa berkembang. Dari kelompok kami seperti itu, Bu. Mungkin dari Ibu Malikatul ada tambahan. oke. Sudah benar ya yang disampaikan oleh kelompoknya Kanti tadi. Di sini Ibu akan memberikan penegasan bahwasannya bagaimana sih Bu kalau eh, tingkat inflasi suatu negara itu 0% gitu. Nah, jadi kan kalau 0% itu tandanya itu tidak ada apa? Tidak ada kenaikan harga-harga gitu ya. Nah, di sini bisa menguntungkan juga bisa merugikan seperti yang disampaikan tadi, di mana ketika inflasi itu nol, maka hal ini akan menurunkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga turun, maka hal ini akan menguntungkan debitur yang mau mengambil pinjamannya seperti itu. Kemudian, ketika suatu negara itu inflasinya juga nol, maka hal ini eh, pemerintah itu akan menurunkan pajak penghasilan. Ketika pajak penghasilan itu diturunkan, otomatis akan menguntungkan masyarakat karena daya beli mereka itu akan meningkat gitu. Namun dalam jangka waktu yang lama, ketika inflasi itu nol, maka juga akan memberikan dampak yang negatif. Dampak negatifnya apa gitu? Kalau inflasinya nol, maka eh, apa ya? Tidak ada kepastian harga gitu dan juga ketika inflasi nol itu kan menunjukkan stagnasi ekonomi yang mana hal ini lama-kelamaan akan membuat pertumbuhan ekonominya itu semakin lambat kayak gitu. Nah, lalu eh, inflasi yang baik itu gimana, Bu? Jadi inflasi yang baik itu yang tidak tinggi dan juga tidak nol juga ya. Mungkin sekitar 2%-an lah ya. Mungkin itu bisa apa? Dikatakan wajar seperti itu. Nah, bagaimana Linda? Apakah sudah bisa menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah juga sudah cukup? Cukup, Sangat Ibu. cukup. Baik, oke. Nah, kalau sudah cukup di sini, Ibu akan memberikan sedikit evaluasi terkait dengan jalannya diskusi kali ini. Jadi, kelompoknya Mbak Kanti tadi sudah cukup baik ya dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu rasa analisisnya juga sudah cukup kritis, namun di sini ada beberapa koreksi di mana kalau kita waktunya diskusi, kita juga harus aktif berdiskusi gitu. Jangan ada yang main-main sendiri atau nggak fokus gitu ya. Jadi diharapkan kalian ikut berpartisipasi aktif
dalam diskusi tersebut. Kemudian di sini juga Ibu ingin rangkum ya terkait dengan diskusi kita hari ini, di mana memang kalau inflasi itu tinggi gitu secara terus-menerus, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian itu, di mana seperti yang sudah dikatakan tadi, bisa menyebabkan penurunan nilai mata uang. Kemudian daya beli masyarakat itu juga akan menurun, kemudian juga menyebabkan kemiskinan seperti itu ya. Kemudian untuk cara mengatasinya sendiri gimana? Seperti yang sudah dikatakan tadi, bisa dengan menggunakan kebijakan moneter ataupun menggunakan kebijakan fiskal. Dan juga ini ya yang Ibu suka, masyarakat itu juga bisa berperan andil nih dalam mengatasi inflasi. Caranya seperti apa? Bisa dengan eh, mulai menabung, berinvestasi, kemudian juga menggunakan produk-produk lokal supaya apa? Supaya inflasinya itu dapat ditekan seperti itu. Nah, mungkin dari sini sudah cukup ya. Ibu ingin bertanya nih sama kalian gimana nih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau mungkin kalian pusing? Sangat menyenangkan. Menyenangkan Baik, sekali, sangat Bu. menyenangkan ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita secara keseluruhan? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Anis. Oke, untuk kesimpulan dari materi hari ini tentang inflasi ini, menurut saya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum yang secara terus-menerus. Nah, biasanya penyebab terjadinya inflasi itu ada tiga, Bu, yaitu adanya kenaikan permintaan, yang pertama itu, dan yang kedua itu ada kenaikan biaya produksi, dan yang ketiga itu ada jumlah uang yang beredar yang cukup tinggi. Nah, eh, ke- kemudian cara untuk mengatasi inflasi ini itu dengan inflasi itu sendiri, yakni dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, Bu. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Mbak Anis. Jadi ya pada intinya itu inflasi pasti akan terjadi di setiap negara, baik itu inflasi sedang bahkan sampai hyperinflasi. Jadi pemerintah, kemudian bank sentral dan juga kita sebagai masyarakat ini bisa turut andil dalam mengatasi inflasi agar perekonomian itu tetap stabil. Mungkin seperti itu dulu ya. Sudah cukup. Oh ya, untuk tugas minggu depan silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ sudah Ibu share terkait dengan tugasnya. Ada soal pilihan ganda yang harus kalian selesaikan secara individu. Kemudian untuk tenggat pengumpulan tugasnya minggu depan tanggal 22 jam 12 malam. Oke, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Tegar. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Tetap semangat dan rajin belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hmm.